Genderang tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 yang sempat terjeda selama hampir 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Pada 15 Juni 2020 ini mulai ditabuh oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadwal pemungutan suara yang awalnya akan digelar pada 23 September 2020, namun akibat pandemi COVID-19 digeser hingga 9 Desember 2020. Kota Bukit Tinggi yang menjadi barometer perpolitikan Sumatera Barat merupakan salah satu kota yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak tahun ini. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Bukit Tinggi sudah mulai bermunculan. Namun, dari sekian pasangan calon yang muncul, baru pasangan Ramlan Nurmatias dan Syahrizal atau Rasya yang sudah ditetapkan lolos dari jalur perseorangan atau independen oleh KPU Kota Bukit Tinggi. Walaupun pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pilkada Bukit Tinggi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2020 oleh KPU Bukit Tinggi, namun hawa pilkada sudah mulai terasa dalam hati warga Kota Bukit Tinggi. Misalnya, dari hasil verifikasi faktual oleh KPU kepada warga yang memberikan dukungan kepada pasangan Rasya. Warga Bukit Tinggi memang benar-benar memberikan dukungan dan berharap paslon Rasya adalah satu-satunya yang paling layak memimpin Bukit Tinggi 5 tahun ke depan. Kota dengan jumlah penduduk 128.000 ini harus dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin, visioner, dan memahami aspirasi masyarakat. Dari hasil survei kami, berikut beberapa alasan bagi warga Bukit Tinggi memilih pasangan Rasya pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 nanti, yakni 1. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias sudah berpengalaman. Haji Ramlan Nurmatias sudah menjadi wali kota satu periode pada 2015 sampai 2020 dengan membawa perubahan luar biasa. Ramlan yang sering dipanggil Inya ini menyandang gelar adat Datuk Nan Basa. Pria berkacamata ini dinilai sukses menata kota. Ia sudah berbuat dan mempunyai berbagai kerja nyata yang dirasakan sekarang oleh warga kota. Penataan kota yang dilakukan Ramlan tampak dari perubahan wajah Kota Bukit Tinggi menjadi lebih indah dan ramah lingkungan. Ruang-ruang terbuka dibangun sebagai tempat bagi warga untuk saling bersilaturahmi dan banyak dikunjungi oleh orang dari luar Kota Bukit Tinggi. Ramlan tahu kebutuhan warga Bukit Tinggi yang ingin kotanya berubah. Tak heran, lihat sepanjang Jalan Sudirman sampai Pelantaran Jam Gadang kini sudah berubah menjadi arsitektur yang indah dan nyaman bagi warga kota dan pengunjung yang datang di luar Bukit Tinggi. 2. Haji Ramlan Nurmatias memiliki segudang prestasi selama menjabat wali kota Bukit Tinggi. Baru tahun pertama menjabat, Ramlan sudah mengukir prestasi berhasil membawa kembali Piala Adipura yang sudah lebih 20 tahun tidak didapati oleh Kota Bukit Tinggi. Selama satu periode memimpin Bukit Tinggi, sudah 5 kali berturut-turut berhasil meraih WTP dan BPK sejak 2015 sampai 2019. Ada puluhan penghargaan nasional sudah berhasil diraih oleh Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan Ramlan Nurmatias. Dan baru-baru ini kembali dianugerahi penghargaan sebagai KPAI sebagai Kota Perlindungan Anak. Bahkan, Ramlan sudah beberapa kali diminta sebagai narasumber seminar berbicara tentang kebijakan dan program pemerintahan Kota Bukit Tinggi yang dijadikan acuan bagi daerah lain. 3. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias adalah sosok pemimpin yang mau turun ke bawah. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias pada tahun pertama pemerintahannya terkenal selalu turun ke kelurahan dan menemui masyarakat. Jumat Bersih menjadi programnya, di mana ia mengajak seluruh ASN dan warga untuk membersihkan saluran air dan drainase yang sering membuat kota ini banjir. Pada saat pandemi COVID-19 masuk ke Bukit Tinggi,
Ramlan Nurmatias kerahkan seluruh aparatur dan ia gandeng aparat TNI dan Polri untuk memutuskan jaringan penyebaran virus COVID-19. Ramlan Nurmatias langsung turun tangan ikut melakukan penyemprotan disinfektan di penjuru kota bersama aparat TNI, Polri, dan ASN. Ia ambil kebijakan meliburkan anak sekolah dan merumahkan ASN yang hamil, serta cepat mengambil kebijakan stay at home bagi ASN agar bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Ketika pandemi COVID-19 melanda ekonomi warga, Ramlan Nurmatias tercatat sebagai kepala daerah yang pertama kalinya menyiapkan program bantuan sembako dari APBD bagi warganya. Tidak itu saja, Ramlan pun langsung turun ke lapangan, menyerahkan bantuan dan memastikan bantuan sampai kepada warga yang terdampak. Hasil kerja keras Ramlan Nurmatias ini dalam penanganan pandemi COVID-19 mendapat pujian dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. 4. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias adalah sosok yang cerdas dan inovatif. Ramlan misalnya membangun RSUD serta berbagai pembangunan lainnya seperti gedung sekolah. Sudah puluhan sekolah SD dan SMP yang dibangun baru. Kantor pemerintahan seperti kantor kelurahan, kantor Satpol PP, puskesmas dibangun baru untuk membuat nyaman aparatur dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal. Ramlan juga membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP di belakang Balok. MPP merupakan kantor dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan bagi warga dalam mengurus administrasi dan perizinan. Ramlan juga membangun Bukit Tinggi Comment Center atau BCC, juga membangun kembali Pasa Ateh yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran pada 2017 silam. 5. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias mempunyai pendamping atau istri yang juga aktif membantu kerja suami melalui kegiatan tim TP-PKK. Yesi Ramlan Nurmatias mempunyai kepribadian yang sederhana, aktif berbagai kegiatan TP-PKK, dan tidak banyak ikut campur dalam jabatan suaminya memimpin ASN. Yesi Ramlan punya inovasi sendiri dengan program sekolah keluarga yang sudah diakui dan mendapatkan penghargaan secara nasional. Di samping puluhan penghargaan lainnya yang berhasil diraih bersama tim TP-PKK Kota Bukit Tinggi. 6. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias merupakan putra daerah yang dekat dengan paguyuban dan punya kerja nyata. Ramlan Nurmatias dilahirkan di Bukit Tinggi 10 Agustus 1964. Besar di Bukit Tinggi dan mempunyai riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi di Bukit Tinggi. Ramlan juga dikenal dekat dengan berbagai paguyuban yang berada di Bukit Tinggi. Di samping ia juga dikenal dekat dengan warga asli Bukit Tinggi, yakni Kurai. Selama satu periode menjabat wali kota Bukit Tinggi, Ramlan sudah mempunyai kerja nyata yang bisa dibanggakan. Intinya, Ramlan sudah menunjukkan hasil kerja nyata yang bagus dipertahankan dan mana yang belum terlaksana akan jadi PR baginya di periode kedua. 7. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias menggandeng Haji Syahrizal yang bergelar Datua Palang Gagah untuk menjadi wakilnya. Syahrizal merupakan mantan birokrat yang mempunyai segudang pengalaman dan jabatan di pemerintahan. Syahrizal, di samping seorang pensiunan, juga mendapat Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM, Kota Bukit Tinggi. Begitupun Syahrizal selama menjabat di Pemko Bukit Tinggi, sangat membantu menyelesaikan masalah Perda RT RW tahun 2016 yang dianggap merugikan warga masyarakat yang berada di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun. Terakhir, Syahrizal dipercayakan sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau UMSB. 8. Haji Muhammad Ramlan Nurmatias berhasil memperbaiki anggaran belanja modal Bukit Tinggi sebesar 62% untuk pembangunan dan masyarakat. Sedangkan untuk anggaran pegawai sebesar 38%, yang mana sebelumnya anggaran untuk belanja modal lebih kecil dibandingkan anggaran untuk pegawai atau bisa dibilang berbanding terbalik. Hasilnya penataan, pembangunan, dan untuk masyarakat Bukit Tinggi menjadi lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya.
Haji Muhammad Ramlan Nurmatias dalam pencalonan ini kembali menggunakan jalur independen. Pada Pilwako sebelumnya, ia juga maju dari jalur perseorangan bersama Irwandi dan menjadi satu-satunya pasangan dari jalur non-partai di Sumatera Barat saat itu. Pasangan ini mengumpulkan berkas dukungan sebanyak 11.958 atau di atas ambang batas syarat dukungan perseorangan yaitu 8.145 dukungan. Warga Bukit Tinggi banyak berharap Ramlan Nurmatias diberikan kepercayaan untuk periode kedua agar melanjutkan program yang belum tercapai. Kata warga, lebih baik memberikan peluang bagi Ramlan untuk melanjutkan yang tertinggal atau yang sedang direncanakan daripada paslon baru yang akan berencana membuat yang baru dan harus memulainya dari nol kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.